Tiga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2. Jadi hari ini kita akan bahas tentang forecasting penjualan. Nah, untuk kita perkenalan dulu. Nama aku Windy Lestari. Saya Rafa Naila. Saya Murijatul Munawarah. Oke, tidak perlu terlalu lama, kita langsung masuk ke materinya saja. Tiding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang forecasting penjualan. Apa sih forecasting penjualan? Nah, sebelum kita ke studi kasusnya, kita harus tahu dulu forecasting. Apa sih forecasting? Forecasting atau peramalan adalah seni atau ilmu yang untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu yang sebagai dasar analisisnya. Rumus dasar forecasting yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y ini sebagai nilai yang diprediksi, lalu A ini sebagai nilai konstanta, lalu yang B sebagai koefisien tren atau tingkat perubahannya, lalu X sebagai nilai periode. X ini adalah periode waktu. Oke, jadi hari ini kita akan buat forecasting menggunakan beberapa cara. Salah satunya itu ada tren bebas. Nah, kalau untuk tren bebas ini merupakan salah satu teknik forecasting dengan mengambil untuk memproyeksi masa depan menggunakan data-data sebelumnya. Untuk cara ini itu ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, mudah dibuat, mudah dipahami, serta tidak perlu menggunakan rumus matematika. Tapi yang menjadi masalahnya atau kekurangannya adalah tren ini karena dia sifatnya subjektif, jadi ketika ada seseorang membuat peramalan menggunakan cara ini, maka peramalan dari satu orang dengan orang yang lainnya dengan waktu prediksi yang sama akan ada hasilnya, karena cara ini atau teknik ini menggunakan tergantung siapa yang buat. Tren ini sangat tidak disarankan untuk awam. Kita langsung masuk ke teknik yang kedua itu ada semi average, yang ketiga juga ada trend moment dan trend last point. Ini kita akan bahas tentang trend. Untuk kasus di sini kita akan mencoba untuk mencari tahu forecasting penjualan di tahun 2028 nanti. Kita juga sudah ada datanya di sini dari tahun 2020 sampai 2000 penyelesaiannya. Oke, yang pertama, kita kan tadi udah ada beberapa tabel. Udah ada satu tabel yang kita buat soalnya tahun 2020 sampai dengan 2006. Y-nya di tahun 2020 ada 100, 2022 ada 100, ada 300, 2024 ada 360, 2025 ada 440, 2026 ada 350. Kita sekarang adalah mencari kira-kira di tahun 2028 nanti berapa yang produk yang akan terjual nantinya. Dan untuk semi average ini caranya dari data tersebut kita harus bagi dua datanya. Tapi karena data kita di sini berupa ganjil, makanya ada satu tahun di mana kita harus menduplikat tahun tersebut agar seimbang di atas
4, di bawah juga 4. Setelah kita bagi 2, kemudian untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita cari rata-ratanya. Kita menjumlahkan penjualan yang terjadi di kelompok 1, kita akan bagi dengan seberapa banyak data di kelompok 1. Jadi kelompok 2, rata-rata di kelompok 1 itu ada 180,5, dan di kelompok 2 rata-ratanya itu 310,5. Untuk menentukan nilai X-nya tergantung lagi dari datanya, apakah datanya itu ganjil, apakah karena kita lihat di sini data kita genap, maka pas titik atau garis tengah antara kelompok antara ini nih yang -1 dan 1. Jadi di titik tengah itu kita di garis tengahnya kita taruh 0. Kemudian angka setelah garis tengah itu setelahnya ada -1, dan setelahnya itu kita loncat ke 2 angka setelah -1. Jadi di situ ada ya. Kemudian untuk tabel setelah garis tengah itu kita taruh urut 1, 3, dan kenapa di sini 3-nya ada 2? Karena kita tadi lihatkan tahun 2023-nya, maka hasil X-nya juga harus sama di kelompok 1 dan kelompok 2. Loncat ke 5. Oke, berarti kita langsung masuk cari nilai dari rumus tadi di awal, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Pertama yaitu kita cari A-nya dulu. Nah, A-nya itu kita ambil dari rata-rata, kita mau ambil dari rata kelompok 1 atau 2. Ambil saja di kelompok 87,5, dan B-nya itu kita ambil dari selisih rata-rata K1 dengan K2. Sini kita kurang dulu K2 dikurang dengan K1. Kenapa K2? Karena K2-nya lebih besar. Terus kita bagi dengan 3. Kenapa kita bagi 3? Karena kita hitung dari setelah garis tengah kelompok 1 dan sebelum garis tengah di kelompok 2. Kita hitung dari 2022 3 tahun di antara keduanya. Kita selisih, kita bagi, kemudian dapat hasil 58, kita substitusikan ke dalam persamaannya tadi. Jadi kita tulis ya sama dengan A-nya yaitu 187,5 ditambah nilai B-nya 58,33, dan X-nya tadi kita di awal bilang kalau datanya tersebut genap, berarti kita harus loncat 2 kali setelah angka tersebut. Perhatikan di 2026 kan kita mencari 2028, berarti di 2026 itu ada 2027 ada 11, dan 2028 itu ada. Kita hitung, dan untuk Y-nya itu sebesar 940,7. Jadi diprediksi nanti di tahun 2028 produk yang akan sebanyak 940,79, atau jika dibulatkan 940. Metode trend momen ini itu mencari nilai X, XY, X kuadrat, dan juga persamaannya, substitusinya, dan peramalan tahun 2028.
Oke, sebelumnya ini dari tahun 2020 hingga tahun 2026 itu dari soal, Y-nya juga sama dari soal. Langsung saja ke perhitungan, kita mencari nilai. Yang pertama kita mencari nilai X. X ini itu diawali dengan 0, awal tahun itu diawali dengan 0, X-nya yaitu seperti ini 2020, X-nya 0, 2021, 1, 2022, 2, dan seterusnya 2026, X-nya yaitu 6. Jadi X ini mencari nilai X ini dalam trend moment yaitu awal tahun diawali dengan 0. Lalu mencari nilai XY-nya, nilai X ini dibagi yaitu 100 dikali 0 yaitu 0, 200 dikali 1 200, dan seterusnya 350 dikali 6 yaitu sama dengan 2100. Lalu dijumlah hasilnya 7140. Selanjutnya kita mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat ini kita lihat dari X di sini, tabel di sini yaitu contoh 1 dikali 1 ya. 1, 2 kali 1, 4, dan seterusnya 6 dikali 6, 36. Lalu ini dari 1 hingga 36 dijumlah totalnya yaitu 91. Lalu kita masuk ke rumus trend moment. Rumusnya yang pertama ya, trend moment itu mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Nah, sigma X ini dari mana cara menentukan sigma X-nya? Sigma X ini ditentukan dari total nilai Y-nya yaitu 100 dari total Y-nya yaitu 1900. Terus ini 1900 yaitu, lalu N itu dari jumlah tahunnya dari tahun 2020 hingga 2026 yaitu 7 jumlah tahunnya. Jadi 7A ditambah, lalu B sigma X-nya itu dari total X-nya. Total X-nya berapa? Total X-nya yaitu 21. Jadi 21B. Ini hasil 21B. Lalu yang sigma XY ini kita lihat ke tabel lagi dari total XY-nya. Dari total X-nya itu 7140. Nah, 7140. A sigma X ini dari total X-nya. Total X-nya itu 21. Jadi 21 A ditambah B sigma X kuadrat. B sigma X kuadrat itu dari total X kuadrat yaitu 91. Jadi 91B. Lalu di sini kita mencari persamaannya. Persamaannya itu persamaan ke-1 yaitu 1900 sama dengan 7A ditambah 21B yang ini itu dikali X3. Jadi 1900 dikali 3 sama dengan 5700 sama dengan 7 dikali 3 yaitu 21. Jadi 21 di sini tulisnya 21A. Lalu 21 dikali 3 yaitu 63. Oke, persamaan yang kedua ini P2 yaitu 7140 sama dengan 21A ditambah 91B yaitu dikalikan X1. Jadi 7140 dikali 1 7140 tetap, ini juga sama, 21 dikali 1 tetap 21, 91 dikali 1 juga tetap 21. Lalu di persamaan kedua ini itu dari total persamaan 1 dikurangi
total persamaan 2, yaitu 5.700 dikurangi 7.140 sama dengan jadinya min 1.440 dibagi min 28B. Min 28B itu dari 63 dikurangi 91B, jadi min 28B. Min 1.440 dibagi min 28B, yaitu hasilnya 51,43. Lalu substitusinya yaitu pilih salah satu dari antar sigma Y dan sigma XY-nya. Substitusinya kita pakai nilai sigma Y-nya, yaitu 1900 sama dengan 7A ditambah 21B. Lalu sini ini 1900 juga turun, ini sama dengan 7A ditambah 21, B-nya berapa? B-nya itu dari sini 51,43 kita taruh di sini. Ini nilai B-nya. Ini juga turun 1900 sama dengan 7A ditambah ini di total 21 dikali 51,43, hasilnya itu 1080. Hasilnya itu 1080. Lalu ini pindah ruas, 7A pindah ruas ke sini, jadi 7A sama dengan 1900 sama 1900 juga pindah ruas. Sini 1900 dikurangi 10840, ini turun. Ini A 1900 dikurangi 1080, hasilnya itu 820. 820 dibagi 7, hasilnya 117,14. Next, yang terakhir yaitu mencari peramalan tahun 2028. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya itu 117,14, itu dari sini nilai A-nya, 51,43 dari nilai B-nya. Lalu X-nya ini 8. X-nya 8 dari mana? Itu kita lihat dari sini, dari Y-nya setiap tahun. Awal tahun kan diawali dengan 0, berarti ini kita lihat tahun 2026. Itu 6, 2027, 7, 2008, lalu 8. Nah, di sini kita pakai karena 2008, jadi X-nya 8. Di sini 117,14 ditambah 51,43 dikali 8, hasilnya itu 411,44. Nah, 117,14 ditambah 411,44 itu hasilnya 528,58. Pada slide ini saya akan menjelaskan metode peramalan menggunakan tren Laskeware. Langkah pertama itu kita menyiapkan datanya penjualan dari tahun 2020 sampai 2026. Nilainya itu masing-masingnya itu ada di sini 100, 200, 150, 2023 300, 2024 350, 2025 440, 2026 350. Terus karena jumlah datanya itu ada 7 atau ganjil, maka nilai X-nya itu ditentukan dari minus 3 sampai 3. Misalkan kayak nih, di sini minus 3, di 2020 minus 3, di 2021-nya minus 2, 2022-nya minus 1, 2023-nya 0, 2024-nya 1, 2025-nya 2, 2026-nya 3. Tidaknya mana? Dengan tahun tengahnya itu yaitu 2023 diberi nilai 0,
Setelah itu saya menghitung kolom X, Y-nya itu dengan mengalihkan nilai Y dan X, serta kolom X2-nya itu kita mengkuadratkan nilai X-nya ini. Dari perhitungan diperoleh dari jumlah Y atau sigma Y itu sebesar 1900, terus jumlah XY atau sigma XY itu sebesar 1440, dan jumlah X2-nya itu X kuadrat atau sigma X kuadrat sebesar itu 28. Kemudian kita menghitung nilai B-nya itu menggunakan rumus B, sigma YX dibagi sigma X2, yaitu B sama dengan 1440 dibagi 28, hasilnya itu 51,48 X. Selanjutnya itu untuk melakukan peramalan penjualan untuk 2028 itu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita tuh terlebih dahulu menentukan nilai X karena tahun 2026 itu memiliki nilai X. 2026 itu memiliki nilai X itu 3. Maka tahun 2027 itu bernilai 4 dan tahun 2028 itu bernilai 5. Selanjutnya itu nilai X itu sama dengan 5 dimasukkan ke dalam persamaan tren, sehingga ini 271,43 ditambah 51,43 dikali 5 sama dengan 271,43 ditambah 257,15. Hasilnya itu 528,58. Jadi hasil peramalan penjualan pada tahun 2028 itu tuh berdasarkan metode trend last square itu adalah sebesar 528,58 atau sekitar 50,29 unit. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tren penjualan menunjukkan kecenderungan meningkatkan dari tahun ke tahun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.